Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Jumpa lagi di hari Senin bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Apa kabarnya hari ini kakak semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan diberi umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sebagai orang muslim dipertemukan lagi dengan hari Ramadan. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin pada kakak semuanya jika saya ada salah dalam lisan atau perbuatan saya selama ini. Mohon dimaafkan ya. Semoga di hari Ramadan ini kita semua dapat menerima berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ke ceritanya. Karena kalau saya ntar banyak ngomong, akhirnya perasaan saya jadi sedih ya. Karena hari Ramadan kayak gini harusnya kumpul ya sama keluarga. Tapi ya masih berada di perantauan seperti ini. Oke, sekarang Lisna lanjutkan saja ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Baik, saya akan mengandalkanmu kalau begitu. Setelah panggilan itu berakhir, Tiara masuk ke kamar Niko sambil memegang ponselnya karena dia ingin meminjam komputer Niko. Rincian perjalanannya sebenarnya mudah untuk dikompilasi. Karena versi yang lebih rinci dapat ditemukan di internet. Satu-satunya bagian yang menyusahkan adalah menerjemahkannya dari bahasa Nataya ke bahasa Indonesia. Namun itu bukan masalah bagi Tiara. Dalam waktu setengah jam, dia berhasil menyusun rencana perjalanan dan mengirimkannya kepada para anggota orkestra. Kemudian dia menelpon mereka dan bertanya, "Apa kalian sudah menerima rencana perjalanannya?" "Sudah diterima, sangat detail sekali dan dalam bahasa Indonesia pula. Kamu perhatian sekali," jawab salah satu anggota orkestra. Tiara melipat bibirnya dan tersenyum sedikit. "Hubungi saya saja kalau kalian punya pertanyaan tentang itu." Tentu saja. Panggilan berakhir tepat setelah itu. Setelah dia meletakkan ponselnya, dia berjalan keluar kamar dengan suasana hati yang baik. Tetapi yang mengejutkannya, dia tiba-tiba melihat Niko mendekatinya. "Kamu belum pergi?" tanyanya heran. "Saya mau sarapan sama kamu sebelum saya berangkat." Niko berjalan ke arahnya dan secara alami menggenggam tangan kanan Tiara. Saat mereka berjalan bergandengan menuruni tangga, Niko bertanya, "Sepertinya suasana hatimu sangat baik. Ada kabar baikkah?" Saat itu Tiara merasa sangat senang. Kemudian dia menceritakan bagaimana dia membantu anggota orkestra dengan rencana perjalanan. Menjelang akhir ceritanya, dia tidak bisa menahan nafas. Selain insiden dengan Kathleen, ini merupakan orkestra paling harmonis yang pernah saya temui. Semuanya akan baik-baik saja. Niko meremas tangannya meyakinkan dan tersenyum. Tiara mengangguk. Setelah sarapan, Niko memandangnya sambil bertanya, "Apa rencanamu hari ini?"
Pandu dan Gary menatap ke arahnya begitu mereka mendengar pertanyaan Niko. Saya mau mengunjungi kantor Pandu. Tiara mengutarakan pikirannya. Ketika dia berbalik, dia mengedipkan matanya dengan nakal dan bertanya kepada adiknya menggoda. Tuan Romario, maukah Anda membawa saya berkeliling untuk mengatur perusahaan Anda? Pandu tersenyum dan setuju. Tentu saja. Takut tertinggal, Gary melihat sekeliling dan langsung mengangkat tangannya sambil berseru. Nona Tiara, saya juga ikut. Niko langsung menggoda Gary saat dia menyadari keinginan putranya. Kalau begitu, kamu harus bertanya pada Paman Pandu, apa dia bersedia mengajakmu atau tidak. Begitu Gary mendengarnya, dia berkata, Paman Pandu, saya juga mau mengunjungi perusahaan Paman. Gary mengedipkan matanya yang gelap dan berbinar, bagaikan langit berbintang. Raut wajahnya dikombinasikan dengan pipinya yang tembam, membuatnya sangat menggemaskan. Pandu yang tak sanggup menyangkal kelucuan Gary langsung setuju. Setelah tertawa terbahak-bahak, Niko berangkat ke kantor. Sementara itu Tiara pergi bersama adiknya dan Gary. Begitu mereka sampai di kantor Pandu, Tiara menyadari bahwa perusahaannya bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Perusahaannya ini telah ditingkatkan dari yang sebelumnya 1 lantai menjadi 3 lantai, dan staf perusahaan juga telah bertambah beberapa kali lipat. Namun saat ini mereka semua yang berbalut pakaian kantor sedang sibuk bekerja. Lantai ini khusus untuk departemen penjualan dan pemasaran. Lantai kedua merupakan departemen penelitian dan pengembangan. Dan lantai ketiga merupakan lokasi manajemen yang lebih tinggi dan ruangan saya. Tiara melihat sekeliling, merasa bangga dengan adiknya. Dia tak pernah menyangka bahwa adiknya bisa memperluas perusahaannya sebesar ini dalam waktu kurang dari setengah tahun. Sementara itu, Gary yang penurut mengikuti Tiara sambil melihat sekeliling kantor. Staf perusahaan menatap mereka penuh rasa ingin tahu saat mereka berkeliling kantor. Apa kamu pikir dia pacar dan anak Tuan Romario? Kalau memang dia punya anak, bukannya seharusnya dia memanggil wanita itu sebagai istrinya? Jadi, apa Tuan Romario sudah menikah? Tidak mungkin, bukannya dia masih kuliah. Siapa bilang kamu tidak bisa menikah saat kamu kuliah? Tetapi anak ini tidak mirip dengan Tuan Romario. Setiap orang memiliki pemikiran masing-masing mengenai masalah ini. Jadi meski staf hanya berbisik-bisik, terlalu banyak yang ikut berdiskusi. Dengan demikian gunjingan mereka menjadi perhatian Pandu. Saat Gary mendengar gosip itu, dia langsung melindungi status ayahnya sambil mengerucutkan bibir. Saya bukan anak Paman Pandu, saya anak ayah. Suaranya yang lembut ditambah dengan wajah mungilnya yang lucu langsung mencuri hati semua karyawan wanita dalam hitungan detik. Tiara hampir tewas di tempat oleh kelucuannya juga. Saat dia menggendong Gary dalam dekapannya, dia tersenyum dan berkata, Ger, kenapa kamu lucu sekali sih? Gary memeluk leher Tiara dan tersenyum malu-malu sambil menunduk begitu mendengar pujian itu. Saat Pandu melihat interaksi antara Tiara dan Gary, hatinya merasakan kegembiraan yang lapang. Saat ini dia bisa mendengar bisikan para karyawan lagi. Lihatlah, ekspresi Presiden Romario lembut sekali. Saya bertaruh sebungkus keripik kentang. Kalau meskipun anak itu bukan anak Presiden Romario kita, gadis itu pasti pacarnya. Pasti dia pacarnya.
Saya belum pernah melihatnya begitu lembut pada gadis lain sebelumnya. Omong-omong, dia cantik juga. Ketika Pandu mendengar bisik-bisik di sekitarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Saat itu dia bertepuk tangan dan membiarkan semua orang menghentikan pekerjaan mereka. Izinkan saya memperkenalkan kakak saya, Tiara Romario. Tiara dengan anggun menyapa para karyawan bersama Gary dalam pelukannya ketika dia mendengar adiknya memperkenalkannya kepada karyawannya. Halo semuanya. Semua orang terkejut dengan perkenalannya itu, namun segera mereka kembali tenang dan menjawab, "Halo Nona Tiara." Tiara hanya tersenyum dan mengangguk pada sapaan mereka. Begitu selesai ketiganya melihat-lihat sekeliling sampai mereka tiba di ruangan Pandu. Di sisi lain, setelah Haris mengetahui bahwa Tiara mengunjungi kantor, dia mulai berlari riang ke arah Tiara. "Pandu, kamu jahat sekali. Kamu bahkan tidak bilang kalau Tiara sudah kembali." Gerutunya pada Pandu lalu menyapa Tiara dengan senyum lebar. "Ti, kapan kamu kembali? Oh, Gary juga ada di sini." "Tuan Halis." Gary menyapanya dengan sopan. Tiara tersenyum dan menjawab sambil menggendong Gary. "Saya baru kembali beberapa hari yang lalu. Bagaimana kabar keluargamu?" "Mereka semua baik-baik saja," jawab Haris merasa tidak enak. Dia tahu bahwa keluarganya merupakan salah satu alasan Tiara pergi sejak awal. Memikirkan hal ini akhirnya dia bertanya, "Tiara, kamu harus berkunjung ke rumah saya untuk makan malam nanti. Orang tua saya selalu ingin mengundangmu makan malam dan terus membahasnya." Tiara terkejut dan melirik adiknya secara refleks. Lagi pula dia tidak sedekat itu dengan keluarga Haris. Begitu Pandu melihat sorot mata kakaknya, dia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Dia paham alasan Haris mengundang Tiara makan malam. Jika Tiara tidak datang di kediaman Kurniawan, selamanya Haris akan merasa bersalah atas apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendapat sinyal dari adiknya, Tiara menyetujui undangan Haris. Secara bersamaan dia mengirim pesan kepada Niko untuk memberitahunya kabar ini. Saat Niko menerima pesan dari Tiara, dia sedang rapat dengan seluruh eksekutif di grup Samuel. Wajahnya yang dingin berubah lembut begitu dia melihat sekilas pesan di ponselnya, membuat para eksekutif menatapnya dalam diam karena mereka belum pernah melihat sisi lembut dirinya sebelumnya. Jadi rumor tentang Presiden Samuel punya pacar itu benar ya? Niko tidak tahu menahu tentang apa yang ada dalam benak para eksekutif, jadi dia hanya menundukkan kepalanya dan menjawab pesan itu. "Kalau begitu, saya akan membesuk kakek di rumah sakit malam ini. Kalian bersenang-senanglah." Begitu dia mengirim pesan itu, Tiara menjawab dengan oke dan mengingatkannya untuk makan malam nanti. Niko tersenyum dan meletakkan ponselnya dalam suasana hati yang berbunga-bunga. Tetapi ketika dia mendongak, dia baru menyadari bahwa seluruh eksekutif memasang mata dengan heran. Bahkan Danar juga berkedip-kedip badannya berusaha mengolok-oloknya. "Kalau matamu bermasalah, bikin janji dengan spesialis mata sana." Niko melirik adiknya dan berkata dengan dingin. Kemudian dia menoleh ke yang lain dan berseru, "Lanjutkan rapat." Para eksekutif merasakan sengatan di hati mereka ketika Presiden Samuel kembali ke dirinya yang biasa. "Presiden Samuel, apa perlu kamu bersikap tidak adil? Mereka menginginkan versi dirinya yang lebih baik juga." Di malam hari setelah bekerja,
Haris membawa Romario bersaudara dan Gary ke kediaman Kurniawan. Dikelilingi oleh lingkungan yang indah, rumah itu terletak di daerah perumahan kelas atas di pusat kota. Rumah itu cukup luas dengan 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Setelah usahanya sukses, barulah Haris membeli rumah ini untuk orang tuanya agar mereka bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Ibu, ayah, ini Tiara. Setelah Romario bersaudara dan Gary masuk ke rumah, mereka duduk di ruang tamu tempat Haris memperkenalkan mereka kepada orang tuanya. Ini anak pacar Tiara, panggilannya Ger. Orang tua Haris menyambut mereka dengan penuh kasih. Nona Romario, Ger. Tiara pun menyapa mereka dengan hormat. Tuan Kurniawan, Nyonya Kurniawan. Gary segera mengikuti teladannya dan menyapa mereka dengan sopan. Halo, Tuan dan Nyonya Kurniawan. Halo, balas mereka sambil tersenyum, jelas mereka dalam suasana hati yang baik. Tuan dan Nyonya Kurniawan belum terlalu tua dan sepertinya baru berusia 40-an. Tetapi mungkin karena mereka mengabdikan diri sepenuhnya untuk bekerja selama hampir separuh hidup mereka, mereka terlihat lebih tua dari usia sebenarnya, tetapi mereka masih tampak sehat. Setelah semua orang saling berkenalan, suasana di ruang tamu menjadi harmonis saat Tiara dan Gary diperlakukan dengan sangat baik oleh keramahan mereka. Nona Romario, Ger, ini buah-buahan. Ini semua dibawa oleh suami saya tadi pagi. Nyonya Kurniawan menyuguhkan buah-buahan tersebut kepada Tiara dan Gary, dan mereka mengambil buah tersebut sambil berterima kasih padanya. Haris berdiri di samping sambil tersenyum melihat pemandangan itu dan dia menggoda ibunya. Bu, kalau ibu terlalu banyak memberikan makanan ringan sekarang, bagaimana mereka akan makan malam nanti? Begitu mendengar itu, Nyonya Kurniawan menepuk keningnya dan menyalahkan dirinya sendiri. Oh ya ampun, saya lupa kita akan makan malam nanti. Tidak apa-apa, kita bisa makan buah setelah makan malam. Begitu dia melihat Tiara menatapnya dengan lembut, Nyonya Kurniawan mulai memuja gadis baik hati ini. Seiring berjalannya waktu, Tuan Kurniawan selesai menyiapkan makan malam sebelum meletakkan banyak hidangan di atas meja besar. Setelah selesai menata meja, dia mempersilahkan Romario bersaudara dan Gary untuk mulai makan. Ini hanya masakan rumahan. Saya harap kalian suka. Oh, sudah lama sekali saya tidak makan masakan rumahan. Saya pasti akan menyukainya. Nyatanya Tiara sangat menyukai suasana di keluarga Kurniawan karena dia merasa seperti inilah seharusnya rumah yang sebenarnya. Sementara itu, orang tua Haris memperlakukannya dengan baik dan terus memintanya untuk makan lebih banyak. Mulanya mereka hanya merasa senang kepada Tiara atas apa yang terjadi sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka mengenalnya, mereka benar-benar menyukai gadis baik hati ini. Semua orang diliputi sukacita sepanjang malam, terutama Gary yang mencuri hati orang tua Haris dengan kelucuan, kesopanan, dan pendekatannya yang manis dalam hitungan detik. Menjelang makan malam usai, mereka bahkan ingin memberi Gary semua makanan ringan dan permen di rumah. Akhirnya mereka memberinya uang jajan. Saat Haris melihat pemandangan itu, dia bersandar di bahu Pandu dan berbisik, "Oh tidak, lihat orang tua saya. Mereka pasti akan memaksa untuk menikah setelah itu." Sementara itu, Niko langsung pergi ke rumah sakit seusai bekerja.
Reksa dalam kondisi stabil dan merasa jauh lebih baik setelah penanganan di rumah sakit. Namun dia mulai memikirkan banyak hal setelah sembuh total. Dan satu hal yang paling dia cemaskan adalah pernikahan Niko. Memikirkan Niko menolak calon cucu menantu mata duitan yang disukainya. Darah Reksa mulai mendidih karena dia tidak paham apa hebatnya Tiara. Dia berasal dari keluarga biasa dan karakternya juga di bawah standar. Memikirkan ini, wajah Reksa berubah muram saat dia melihat Niko masuk dan dia merasa bahwa segala hal mengenai Niko hanya membuatnya kesal terus-menerus. Saat Niko masuk, dia tahu apa yang terjadi dengan Reksa. Jadi dia mengabaikan wajah suram kakeknya dan bertanya, "Kek, bagaimana keadaanmu hari ini?" "Belum mati," jawab Reksa dingin. Niko mengabaikan temperamen kakeknya yang buruk dan mengangkat alisnya saat mendengar jawaban kakeknya. Dia mengangguk dan setuju dengan Reksa sambil berkata, "Saya juga berpikir demikian. Pasti susah mati kalau Anton di sisimu." "Niko Samuel." Reksa yang jengkel memelototi Niko dengan perasaan bahwa Niko kemari hanya untuk membuatnya marah. Saat Niko memperhatikan bahwa Tuan Besar Samuel benar-benar jengkel, dia terkejut dan berkata, "Saya tahu kakek akan terus berusaha membuat saya menikah dengan Reina. Tetapi itu tidak mungkin." "Kenapa tidak? Kamu menolaknya. Bahkan sebelum kamu mengenalnya. Kamu pikir itu adil untuknya?" Tuan Besar Samuel membela Reina karena dia tidak akan pernah menyerah untuk mencampuri pernikahan Niko. Saat Niko menatap mata kakeknya, nadanya berubah suram. "Hubungan memang tidak pernah adil. Ditambah lagi, apa kakek benar-benar tahu orang seperti apa Reina itu?"